Sobat BW, ketemu lagi di BW Lounge. Tak terasa hari ini sudah hampir 6 bulan kita dikepung dan diserbu COVID, dan situasinya semakin mencekam. Di tengah situasi seperti itu, akhir Agustus lalu ada berita mengejutkan. Effendi Buhing, begitu namanya, salah seorang tokoh adat di Kinipan, Lamdau, Kalimantan Tengah, didatangi sekelompok orang berkaos hitam dan kemudian dicokok, diseret dan dibawa ke sebuah mobil, dan di situ ada aparat seperti petugas kepolisian memakai rompi hitam dan juga senjata laras panjang. Dia seperti diangkat di kiri kanannya oleh 2 orang berkaos hitam dan seperti diseret karena Effendi Buhing tetap melawan. Di belakangnya ada perempuan setengah baya berteriak-teriak mencoba membebaskan Effendi Buhing, tapi tak berdaya, dan dia begitu emosi, histeris, keluar teriakan dari mulutnya. Ada juga terdengar suara seorang lelaki. Dia bukan penjahat. Jadi situasinya begitu mencekam. Siang hari, tengah hari bolong di 26 Agustus 2020 kemarin. Tentu saja hal ini menimbulkan kehebohan, tidak hanya bagi keluarga, tapi juga bagi masyarakat sekelilingnya. Dan kehebohan ini bertambah menghebohkan karena terjadi viral di media sosial. Beberapa organisasi masyarakat, aktivis, kalangan NGOs bersuara lantang. Dan ini menjadi menarik untuk dikemukakan karena ada isu kriminalisasi, ada isu macam diteror oleh kelompok terorisme, ada pernyataan-pernyataan seperti itu, dan berbagai lainnya. Mari coba kita lacak satu-satu. Komite Nasional Pembaruan Agraria, biasa disebut KNPA, menyatakan dan menegaskan bahwa penangkapan atas Effendi Buhing adalah bentuk kriminalisasi. Secara tegas, komite ini menyatakan hari ini kembali kriminalisasi terhadap Effendi Buhing, Ketua Masyarakat Adat Laman Kinipan, yang ingin mempertahankan dan melindungi wilayah adatnya dari penggusuran. Jadi ada tudingan kriminalisasi. Direktur Advokasi dan Hak Asasi Manusia Aliansi Masyarakat Adat Nusantara atau AMAN, Muhammad Arman, menyatakan ada tindakan semena-mena dari kepolisian yang mengkriminalisasi warga, dan termasuk di situ Pak Effendi Buhing yang diperlakukan seperti teroris. Hal serupa juga dikemukakan oleh Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Tengah, Dimas N. Hartono. Dia menyebutkan bahwa Effendi Buhing, Ketua Masyarakat Adat Laman Kinipan, adalah korban kriminalisasi. Ia dijemput paksa di rumahnya
di Desa Kinipan, Kecamatan Batang Kawa, Kabupaten Lamandau. Saya ingin mengatakan, apakah harus seperti itu caranya? Memperlakukan tokoh masyarakat adat yang mempertahankan lingkungannya dan melakukan konservasi justru harus menjadi korban, dan menurut kalangan yang tadi dikemukakan, dia seperti dikriminalisasi, dia diperlakukan seperti teroris. Ada kekerasan dalam penanganan masalah-masalah hukum ini. Sobat BW, tiba-tiba saja nama Effendi Buhing mengindonesia, mungkin juga mendunia, karena penyeretan dalam tanda petik dan kekerasan yang dialaminya 26 Agustus 2020 itu sempat viral di media sosial. Banyak kalangan yang belum tahu sesungguhnya siapa Effendi Buhing. Dia adalah tokoh adat dari satu desa atau masyarakat adat Laman Kinipan. Tapi yang menarik dari tokoh adat yang satu ini adalah dia tokoh yang secara konsisten terus-menerus tanpa jeda memperjuangkan kelestarian hutan dari masyarakat adatnya. Keren sekali tokoh adat satu ini. Dan juga dia dikenal sebagai tokoh yang terus-menerus menolak setiap upaya yang dilakukan untuk membabat hutan. Karena dia meyakini tanah yang dikelola seumur hidupnya dan bahkan secara terus-menerus, secara turun-temurun, bahkan sebelum Indonesia ada, itulah yang memberikan jaminan hidupnya hingga saat ini dan kelak nanti, hingga hayat di kandung badan. Jadi Effendi bersikeras mempertahankan kelestarian hutan di tanah masyarakat adatnya. Dan itu sebabnya pada 4 Agustus 2019 di dalam pertemuan di Kementerian ATR/BPN diketahui ada tumpang tindih, overlay antara PT dari satu korporasi tertentu dengan miliknya atau milik masyarakat adat itu menjadi bagian dari satu hal yang terus-menerus dipersoalkan dan diperjuangkan. Bagaimana mungkin tanah masyarakat adat yang ada jauh sebelum Indonesia merdeka dan Indonesia ada, hari ini tiba-tiba tertumpang, tertindih oleh hak dari satu korporasi, dan itu justru diberikan oleh negara. Ini yang menyebabkan Effendi Buhing terus-menerus mengkonsolidasi masyarakatnya, terus-menerus mengorganisasikan masyarakatnya untuk melindungi hak-haknya yang secara konstitusi itu dilindungi dan bahkan dihormati. Jadi Effendi Buhing bukan orang sembarangan. Dia salah satu tokoh adat yang secara sungguh-sungguh ingin melindungi kepentingan dari masyarakat adatnya melalui perlindungan atas hak-hak yang dimiliki masyarakat adatnya. Jadi Sobat BW, sebenarnya apa alasan
sehingga Effendi Buhing diciduk paksa, terkesan diseret dan diperlakukan secara tidak terhormat. Banyak kalangan dan banyak pihak menyatakan bahwa patut diduga perlakuan yang terjadi pada Effendi Buhing itu karena gencarnya penolakan yang dilakukan masyarakat adat Laman Kinipan terhadap perluasan dari kebun sawit milik PT Sawit Mandiri Lestari. Karena ada fakta pembabatan hutan milik masyarakat Kinipan. Itu klaim sebagian masyarakat. Dan itu sebabnya tindakan kekerasan terhadap Effendi serta merta dituding sebagai bagian dari upaya kriminalisasi. Tapi tentu saja Polda mempunyai alasan yang lain. Beberapa kali di dalam siaran pers dikemukakan bahwa Effendi Buhing itu telah melakukan tindakan yang tidak kooperatif. Katanya ada 2 surat panggilan yang sudah dikirimkan tapi tidak digubris. Kalau kemudian ditanya pokok soalnya apa? Ternyata menurut kepolisian ada laporan yang dibuat pada 9 Agustus 2020 oleh PT Sawit Mandiri Lestari. Dalam laporan itu PT ini menyatakan bahwa ada 4 orang yang diduga melakukan tanda petik perampasan mesin milik PT Sawit Mandiri Lestari, dan itu dilakukan pada tanggal 23 Juni 2020. Keempat orang tersangka ini ketika diperiksa menurut kepolisian bahwa ada orang yang bernama Effendi Buhing yang dituding dan diduga yang menyuruh keempat orang tersangka ini. Itu versi dari kepolisian. Tapi sebenarnya isu utama yang sangat strategis yang hadir dalam kasus kekerasan, di mana ada tuduhan kriminalisasi dan instrumentasi lembaga penegakan hukum atas sengketa pemilikan dari masyarakat adat dan PT Sawit Mandiri Lestari ini justru disebabkan oleh siapa sebenarnya yang memiliki satu kawasan tertentu itu. Dan pokok soal ini yang menjadi isu strategisnya. Jadi, kalau kita hanya menangani isu kekerasan tanpa menyelesaikan isu strategisnya berupa penguasaan atau kepemilikan kawasan tertentu antara masyarakat adat dan korporasi, maka kita tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Dan ini menjadi pemicu ketegangan yang terus-menerus tanpa henti sepanjang masa.